Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang nonton kapanpun waktu teman-teman nonton video ini. Balik lagi ke channel kita. Di sini kita bakal bahas seputar SI lagi, tapi di sini kita khusus bahas tentang telekomunikasi dan networking atau jaringan gitu. Dan kali ini kita mau bahas apa, Rel? Jadi kita kali ini udah ada materi ini jadi yang akan kita bahas adalah penelitian mengenai Deep Packet Inspection DPI Layer 7 dalam mitigasi ancaman keamanan internet satelit khususnya pada proyek bakti gitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Erlangga. Saya Farel Aristia Pradipta. Dan saya Muhammad Tadanwari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke. Pembahasan pertama yaitu kita masuk ke pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia ini kan masih memiliki tantangan dalam menyediakan akses internet ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar karena keterbatasan infrastruktur serat optik, yaitu kabel-kabel konvensional tersebut. Nah, jadi ada inovasi yaitu internet satelit yang bisa menjadi solusi. Namun inovasi internet satelit ini juga memiliki resiko yaitu terhadap serangan cyber. Nah, jadi pada penelitian ini PT Bisdata Indonesia atau kita sebutnya BigNet sebagai penyedia layanan internet untuk proyek bakti menerapkan teknologi layer 7 DPI dari Senfine guna meningkatkan keamanan jaringan, mengingat tingginya ancaman dari malware, brute force, dan ransomware. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah kita dapat menganalisis efektivitas dari Senfine DPI ini dalam menangkal serangan-serangan cyber pada jaringan BigNet tadi pada proyek bakti yang itu bisa melalui serangan asli pada live traffic maupun simulasi serangan menggunakan brute force tools, yaitu ada Hydra, Medusa, dan Metasploit. Oke. Terus untuk penerapan dari internet satelit dari PT Bisdata Indonesia dalam proyek bakti ini, kita bahas menjadi 5 section, yaitu ada satelit internet itu sebagai solusi jaringan di daerah 3T. Yang kedua ada HTS, High Throughput Satellite, dan keunggulannya. Terus kita juga bakal bahas BigNet, infrastruktur jaringan satelit PT Bisdata Indonesia. Terus juga kita bahas program bakti, yaitu komponen infrastruktur jaringan satelit, dan juga kita bahas tentang security-nya atau keamanan dalam jaringan internet satelit. Yang pertama, kita bahas dulu satelit internet. Definisinya di sini adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media transmisi data. Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian tertentu dan mengirimkan sinyal internet ke antena penerima atau dish yang terletak di rumah atau bisnis pengguna. Key point di sini, yang pertama adalah tantangan geografi Indonesia. Kondisi geografis Indonesia terutama di daerah-daerah 3T yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan fiber optik atau infrastruktur telekomunikasi konvensional yang seperti dijelaskan Farel tadi, sehingga diperlukan solusi lain yang dalam hal ini yaitu menggunakan satelit internet. Yang kedua, key-point kedua, yaitu sistem satelit menjadi solusi. Satelit internet dapat menjadi solusi karena tidak membutuhkan infrastruktur yang kompleks, cukup dengan antena VSAT, Very Small Aperture Terminal, untuk menerima sinyal. Ya, selanjutnya saya akan membahas High Throughput Satellite. Jadi definisi dari High Throughput Satellite ini adalah teknologi satelit berkecepatan tinggi yang mampu mengirimkan informasi dengan throughput jauh lebih tinggi dibandingkan satelit konvensional. Jadi teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transmisi data dengan menggunakan beam spot yang lebih kecil tetapi lebih banyak, serta menerapkan teknologi frekuensi reuse untuk meningkatkan bandwidth. Jadi keunggulan dari HTS ini yaitu memungkinkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan satelit konvensional. Satu, yang kedua, menggunakan frekuensi Ka band yang memiliki throughput lebih besar dibandingkan Ku band. Yang ketiga yaitu biaya lebih rendah dan dapat mengakomodasi lebih banyak pengguna dengan bandwidth yang lebih luas. Dan yang keempat, pada proyek bakti ini, HTS memberikan akses internet lebih cepat ke sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan di daerah 3T.
Selanjutnya ada BigNet. Ya, di sini BigNet itu adalah PT BIS Data Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Ini adalah sebuah perusahaan swasta nasional pertama di Indonesia yang menggunakan K-band High Throughput Satellite atau HTS, merupakan penyedia jaringan dan penyedia layanan internet satelit dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal atau biasa disebut VSAT. Terus juga jaringan satelit internet satelit dari BigNet ini digunakan pada proyek bakti yang sudah kami mention tadi di awal. Terus untuk topologi jaringan BigNet itu seperti apa? Menggunakan VSAT atau Very Small Aperture Terminal yang memungkinkan akses internet melalui satelit tanpa memerlukan infrastruktur fiber optik. Yang kedua adalah mengandalkan satelit K-Civic-1 berbasis di Singapura yang beroperasi pada frekuensi K-band dengan kapasitas tinggi untuk meningkatkan efisiensi bandwidth. Yang ketiga juga menerapkan sistem redundansi atau backup system dengan dua gateway utama yaitu yang ada di Surabaya dan Pasuruan untuk menjaga kestabilan jaringan. Berikutnya kita akan bahas apa sih itu bakti. Jadi proyek bakti atau singkatan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas membangun akses internet bagi daerah 3T menggunakan jaringan satelit K-band HTS. Yang selanjutnya, kita akan bahas komponen infrastruktur jaringan satelit dari proyek bakti ini. Untuk kapasitas jaringannya, proyek bakti ini besarannya 4 gigabit per second pada frekuensi K-band menggunakan satelit K-Civic-1 nih. Yang kedua, 2 RF gateway atau stasiun bumi utama di Surabaya dan Pasuruan untuk mengelola koneksi satelit. Selanjutnya ada 38 terminal referensi terbesar di 19 area cakupan untuk memastikan ketersediaan sinyal satelit. Selanjutnya IP Core Network atau jaringan inti IP menggunakan perangkat router, switch, firewall, dan DPI untuk mengelola traffic data. Oke, yang terakhir ada security ya. Di sini aku mau highlight beberapa poin penting tentang security. Yang pertama adalah Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional atau Puskamsinas Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN mencatat 88.414.296 serangan cyber telah terjadi sejak 1 Januari hingga 12 April 2020. Yang kedua, serangan cyber menjadi ancaman utama pada jaringan satelit termasuk malware, brute force, ransomware, botnet, dan spyware yang berpotensi mengancam keamanan data dan kestabilan layanan. Terus yang ketiga adalah untuk meningkatkan keamanan, BigNet menerapkan Deep Package Inspection atau DPI Layer 7 dari Sandvine yang memungkinkan analisis dan pemfilteran paket data berdasarkan konten, protokol, dan pola serangan. Yang terakhir, yang keempat, mekanisme DPI Sandvine adalah dengan filtering rule set yang disusun oleh administrator jaringan BigNet untuk mendeteksi, mengizinkan, memblokir, atau mengalihkan koneksi berdasarkan kebijakan keamanan yang ditetapkan. Yang kedua, kita akan lebih dalam membahas apa sih itu DPI. Jadi DPI itu singkatan dari Deep Packet Inspection, yang pada kali ini kita bahas pada jaringan satelit BigNet. Jadi, El Maghrabi et al. Tahun 2017, bagaimana dikutip dalam Arkansas tahun 2023, menjelaskan bahwa DPI adalah teknik penyaringan filtering yang lebih canggih untuk memeriksa lalu lintas data di jaringan internet. Nah, DPI ini digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan seperti paket berbahaya, protokol yang tidak sesuai, atau upaya pengusupan. Setelah dianalisis, DPI dapat menentukan apakah suatu paket data akan diteruskan, diblokir, atau dialihkan ke jalur lain yang jika tersedia. Jadi, selanjutnya kita bahas perbandingan SPI dan DPI. SPI itu Stateful Packet Inspection. Itu hanya membaca header paket. Ini yang lebih teknologi yang sebelumnya sudah ada dibandingkan DPI. Nah, yang kedua kita bahas DPI. DPI ini dapat membuka isi paket dan mendeteksi ancaman berdasarkan pola dan signature. Oke, terus selanjutnya gimana sih implementasi DPI pada jaringan BigNet tuh? Yang pertama, struktur dan posisi Sandvine DPI itu ditempatkan setelah firewall, layer ketiga dan layer keempat untuk mendeteksi, menyaring, dan memblokir ancaman secara lebih mendalam. Yang kedua, penyaringan trafik berbahaya menggunakan Active Logic Real-Time Enforcement untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan memblokir serangan berbasis protokol FTP, Telnet, dan SSH. Mekanisme filtering rule set
SendFine DPI beroperasi dengan rule set yang dikonfigurasi oleh administrator. Yang keempat, Signature Based Detection menggunakan Data Stream Recognition Definition Language (DRDL) engine yang memperbarui database signature otomatis setiap menit untuk mengenali pola ancaman terbaru. Yang kelima, implementasinya yaitu dengan integrasi dengan sistem monitoring. Semua aktivitas DPI direkam sehingga memungkinkan analisis lalu lintas dan identifikasi serangan yang ditangkap maupun yang lolos. Jadi untuk metodologi penelitian kali ini, yang pertama ada pengujian live traffic. Jadi data serangan ini dikumpulkan selama 3 minggu. Untuk yang terkumpul itu terdapat 126 sampel data dan diambil setiap 4 jam sekali. Yang kedua terdapat simulasi serangan. Jadi dilakukan dengan Hydra, Medusa, dan Metasploit dari 2 server di luar negeri, yaitu di Tokyo dan Frankfurt, yang menyerang layanan berbasis FTP, Telnet, dan SSH. Yang ketiga, ada indikator keberhasilannya. Jadi efektivitas DPI diukur berdasarkan jumlah serangan yang berhasil dicegah, jumlah serangan yang lolos, serangan tingkat keberhasilan pemblokiran, berdasarkan kategori trafik berbahaya dan signature database. Yang keempat, ada parameter pengukuran. Efektivitas DPI dinilai dengan melihat: yang pertama, jumlah koneksi yang berhasil dan gagal. Yang kedua, jenis layanan yang diserang, misal FTP, Telnet, dan SSH. Dan yang ketiga, kategori situs atau traffic berbahaya seperti malware ataupun phishing. Oke, untuk dari penelitian yang kita rujuk, dapat ditarik hasil dan pembahasannya. Yang pertama adalah hasil pengujian live traffic dari 126 sampel data dalam 3 minggu. SendFine DPI berhasil memblokir hampir semua serangan. Yang pertama dari FTP 0,000 sekian 459%, juga yang dari Telnet 0,00 sekian 602%, SSH 0,0002562,8%. Hasil pengujian simulasi serangan 100% serangan diblokir untuk semua protokol baik dari FTP, Telnet, SSH, membuktikan bahwa sistem mampu menangani serangan cyber yang dikendalikan dengan metode agresif. Yang ketiga, perbandingan live traffic versus simulasi serangan. SendFine DPI lebih efektif dalam simulasi serangan dibandingkan dengan traffic nyata yang kemungkinan disebabkan oleh variasi traffic real time yang lebih kompleks dan perubahan pola serangan cyber secara dinamis. Baik, kesimpulan dan saran yang dapat kita kasih yaitu implementasi dari DPI ini pada jaringan internet satelit terbukti efektif dalam mendeteksi dan memblokir ancaman cyber dengan tingkat keberhasilan hampir 100% dalam simulasi serangan dan sangat tinggi dalam traffic nyata. Namun, tantangan utama adalah dinamisnya ancaman cyber dan kompleksitas traffic yang memerlukan pembaruan signature database secara berkala serta penguatan rule-set DPI. Nah, untuk meningkatkan keamanan diperlukan integrasi dengan AI untuk deteksi anomali lebih cepat, autentikasi yang lebih kuat, serta pemantauan real-time melalui NOC guna memastikan layanan internet satelit tetap aman dan mudah. Oke, jadi ini untuk referensi yang kita ambil buat pembahasan kali ini dari materi-materi yang kita sampaikan tadi. Dan teman-teman, ini adalah akhir slide. Jadi teman-teman feel free kalau mau nambahin, mau diskusi juga, feel free untuk komen di bawah. Dan itu aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ya, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.